Sidang kelima, putusan akhir. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota 1 siap? Hakim anggota 2 siap? Siap, Hakim Ketua. Mitra siap? Siap Majelis Hakim. Penuntut umum siap? Siap Majelis Hakim. Penasihat hukum siap? Siap Majelis Hakim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor perkara 14/SUS/2020/PN Guntok dengan terdakwa Dea Rizky Amanda pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap Majelis Hakim. Siap Majelis Hakim. Silakan. Silakan hadapkan. Petugas, tolong hadapkan Dea Rizky Amanda ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Majelis Hakim. Siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya siap. Sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan hakim. Saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Putusan nomor 14/PIT-SUS/2020/PN Guntok demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengadili Negeri Guntok kelas 2 yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa nama Dea Rizky Amanda, tempat tanggal lahir, kelahiran, umur 26, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal, desa kelahiran, RT 03, RW 00, kelahiran, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, agama Katolik, pekerjaan belum atau tidak bekerja. Menimbang bahwa barang bukti berupa satu buah HP Android merek Oppo A37 warna putih, satu buah SIM card dengan nomor 0822818110 dan email dearizkyamanda@gmail.com dengan sandi dearizky 100993 adalah merupakan alat atau sarana yang telah dipergunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan di kemudian hari akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan. Maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 buah screenshot unggahan atau postingan pengancaman dan pencemaran nama baik yang diambil dari akun Facebook Dea Rizky Amanda merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 ayat 1 KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Menimbang bahwa setelah hakim mempelajari tuntutan pidana atau requisitoir penuntut umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya
pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana penuntut umum. Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan penuntut umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana hemat hakim harus sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Memperhatikan pasal 5 ayat 3 CO, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Rizky Amanda, anak dari Wawan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mendistribusikan dan dapat diakseskan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rizky Amanda, anak dari Wawan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 bulan. Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020. Muhammad Firdaus, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Apriliana Kusumaningrum, SH.MH sebagai Hakim Anggota 1, dan Ratihana Pertiwi, SH.MH sebagai Hakim Anggota 2. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim yang sama dengan dibantu oleh Wildan Alwi Sofyan, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Cecilia Rinta Nurmala dan Wildan Alwi Sofyan sebagai jaksa penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukumnya. Demikian putusan dari majelis hakim. Namun saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 7 hari sejak putusan dibacakan. Bagaimana saudara penuntut umum? Kami menerimanya majelis hakim. Bagaimana saudara terdakwa? Kami akan mempertimbangkannya kembali majelis hakim. Saya serahkan. Baiklah, karena terdakwa dan penasihat hukum menyatakan akan mempertimbangkannya, maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor 14-P.SUS-2020-PN Guntur dengan terdakwa Rizky Amanda pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 dinyatakan selesai dan ditutup. Demikian sidang yang saya lakukan bersama teman-teman untuk memenuhi mata kuliah PLKH yang diampu oleh Ibu Pangastika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.